Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat DM? Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan selalu diberikan nikmat kesehatan, ilmu pengetahuan dan kebahagiaan dari Sang Pencipta dalam menjalankan setiap aktivitas keseharian. Kali ini kita akan berbagi sedikit informasi terkait seleksi nasional masuk perguruan tinggi negeri atau yang lebih dikenal dengan SNMPTN, dan proses seleksi di PTN, yakni penetapan peringkat siswa pendaftar di PTN serta parameter apa saja yang digunakan dalam perhitungan nilai akhir siswa pendaftar SNMPTN, sehingga harapannya dapat bermanfaat bagi mereka yang akan mengikuti seleksi jalur SNMPTN ini. Seleksi penerimaan mahasiswa baru di perguruan tinggi negeri di Indonesia, khususnya program sarjana, dilakukan melalui 3 jalur, yaitu yang pertama, seleksi nasional masuk perguruan tinggi negeri atau yang lebih dikenal dengan SNMPTN, yang dilakukan berdasarkan hasil penelusuran prestasi akademik dan atau portofolio calon mahasiswa. Kemudian yang kedua adalah seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri atau SBMPTN, yang dilakukan berdasarkan hasil ujian tulis berbasis komputer atau yang kita sebut dengan UTBK serta kriteria lain yang disepakati oleh perguruan tinggi negeri. Dan yang ketiga adalah seleksi mandiri yang dilaksanakan sendiri oleh perguruan tinggi negeri, yang diatur dan ditetapkan oleh masing-masing perguruan tinggi negeri serta dapat menggunakan nilai hasil UTBK. Dalam kesempatan kali ini kita hanya akan membahas seleksi nasional masuk perguruan tinggi negeri dan beberapa kriteria penilaiannya yang dijadikan dasar penentuan kelulusan peserta. Namun sebelum lanjut, mohon dukung channel ini untuk terus berkembang dengan cara menekan tombol like, subscribe, dan aktifkan loncengnya agar memperoleh notifikasi dari video terbaru kami. Berikan komentar sahabat yang berhubungan dengan konten yang dibahas, dan silakan share jika dirasakan dapat bermanfaat bagi orang lain. Seleksi penerimaan mahasiswa baru di perguruan tinggi negeri di Indonesia telah mengalami beberapa kali perubahan istilah atau nama. Menurut sejarah, awalnya dimulai sejak tahun 1976 yang dikenal dengan istilah SKALU, di mana ketika itu 5 perguruan tinggi negeri yang tergabung dalam sekretariat kerjasama antar 5 universitas yang disingkat SKALU melakukan seleksi calon mahasiswa baru secara bersama-sama. Kemudian sistem tersebut dikembangkan menjadi proyek Perintis Sistem Penerimaan Mahasiswa Baru atau disingkat SIPENMARU, lalu berganti istilah menjadi Ujian Masuk Perguruan Tinggi Negeri atau UMPTN, dan berlanjut menjadi Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru atau SPMB. Penamaan Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri atau SNMPTN sendiri telah terjadi pada tahun 2008, yang dilaksanakan melalui jalur undangan berdasarkan seleksi akademik dan jalur ujian tulis. Pada tahun 2013, SNMPTN ditetapkan menjadi seleksi berdasarkan prestasi akademik dan jalur ujian tulis yang diberi nama SBMPTN atau Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri. Saat ini, seleksi penerimaan mahasiswa baru di perguruan tinggi negeri di Indonesia diselenggarakan oleh Lembaga Tes Masuk Perguruan Tinggi atau disingkat dengan LTMPT. Penyelenggaraan seleksi penerimaan mahasiswa baru tersebut dilakukan bersama-sama dengan perguruan tinggi negeri. LTMPT berperan sebagai pengelola dan pengolah data calon mahasiswa untuk bahan seleksi jalur SNMPTN dan SBMPTN. Sementara perguruan tinggi negeri melaksanakan seleksi berdasarkan data siswa yang telah dikelola dan diolah oleh LTMPT.
Kuota daya tampung setiap program studi yang disediakan untuk calon mahasiswa baru yang mengikuti SNMPTN pada masing-masing perguruan tinggi negeri ditetapkan paling sedikit 20% dari daya tampung program studi yang bersangkutan. Sementara untuk SBMPTN ditetapkan paling sedikit 40% dan untuk seleksi mandiri ditetapkan paling banyak 30% dari daya tampung program studi yang bersangkutan. Melansir laman LTMPT, peserta yang eligible mengikuti SNMPTN tahun 2021 ditentukan sepenuhnya oleh sekolah. Hanya siswa yang memiliki nilai akademik atau nilai akademik dan prestasi lainnya yang unggul yang bisa mengikuti seleksi SNMPTN tahun 2021. Persyaratan yang harus dipenuhi oleh sekolah untuk mengikutsertakan siswanya dalam SNMPTN diantaranya adalah sekolah harus memiliki nomor pokok sekolah nasional atau NPSN. Kemudian jumlah siswa yang bisa mendaftar SNMPTN ditentukan oleh akreditasi sekolah. Kemudian sekolah diwajibkan mengisi pangkalan data sekolah dan siswa atau PDSS dan hanya siswa yang eligible sesuai dengan ketentuan. Sementara untuk siswa harus memiliki prestasi akademik yang memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh perguruan tinggi negeri, memiliki NISN dan terdaftar di PDSS. Nilai rapor semester 1-5 telah di-input di PDSS. Kemudian siswa diwajibkan mengunggah portofolio untuk siswa yang memilih program studi bidang seni dan olahraga. Siswa memilih 2 program studi dari 1 PTN atau 2 PTN. Jadwal kegiatan senam PTN tahun 2021 telah dirilis pada saat peluncuran sistem penerimaan mahasiswa baru tahun 2021 yang mencakup kegiatan registrasi akun LTMPT, kemudian penetapan siswa yang eligible oleh sekolah, pengisian pangkalan data sekolah dan siswa, pendaftaran senam PTN, pengumuman hasil senam PTN, dan pendaftaran ulang peserta yang lulus SNMPTN. Proses seleksi di perguruan tinggi masing-masing dilakukan melalui 3 tahapan. Yang pertama adalah penetapan peringkat siswa pendaftar di perguruan tinggi negeri, kemudian dilanjutkan dengan perhitungan nilai akhir siswa pendaftar, dan yang ketiga penyerahan hasil oleh perguruan tinggi negeri pada LTMPT. Penetapan peringkat siswa pendaftar di perguruan tinggi negeri dilakukan dengan menggunakan parameter nasional dan mempertimbangkan variabel yang ditetapkan oleh perguruan tinggi negeri. Variabel yang ditetapkan oleh perguruan tinggi negeri antara lain meliputi nilai rapor, mata pelajaran wajib, jurusan IPA, IPS, bahasa, SMK, dan atau nilai rapor pelajaran sesuai kebutuhan masing-masing program studi. Kemudian peringkat siswa pada setiap semester di sekolahnya berdasarkan nilai rapor mata pelajaran wajib, jurusan IPA, IPS, bahasa, dan SMK. Dilanjutkan dengan prestasi akademik lain yang relevan dengan pilihan program studi dan portofolio bagi siswa yang memilih program studi dalam bidang ilmu seni dan keolahragaan. Sementara untuk perhitungan nilai akhir siswa pendaftar, nilai akhir siswa dihitung sebagai fungsi dari beberapa parameter. Beberapa parameter tersebut diantaranya yang pertama adalah prestasi siswa yang mencakup nilai mata pelajaran, peringkat siswa di sekolah, prestasi lainnya, dan nilai portofolio khusus untuk peserta yang memilih program studi ilmu seni dan keolahragaan. Kemudian parameter yang berikut adalah prestasi sekolah yang meliputi akreditasi sekolah,
rasio jumlah pendaftar dan diterima peserta SBMPTN sebelumnya, rasio jumlah pendaftar dan diterima peserta seleksi mandiri di masing-masing perguruan tinggi negeri, dan rata IPK di perguruan tinggi masing-masing dari alumni asal sekolah pendaftar. Kemudian parameter lainnya termasuk parameter untuk aksesibilitas siswa. Setelah proses penetapan peringkat siswa pendaftar di perguruan tinggi negeri dan perhitungan nilai akhir siswa pendaftar, maka PTN akan menyerahkan hasil seleksi yang telah dilakukan. Penyerahan hasil oleh PTN pada LTMPT dilakukan sesuai mekanisme yang telah ditetapkan, di mana PTN akan mengunggah data hasil seleksi dan LTMPT akan melakukan penyelarasan data peserta yang diterima di perguruan tinggi negeri tersebut. Penetapan hasil seleksi dilakukan secara nasional melalui rapat pleno rektor dan wakil atau pembantu rektor bidang akademik perguruan tinggi negeri peserta SNMPTN, dan pengumuman hasilnya dilakukan melalui laman resmi SNMPTN. Oke, semoga berbagi ilmu kita kali ini bisa bermanfaat dan menambah wawasan kita tentang seleksi nasional masuk perguruan tinggi negeri dan proses seleksi di perguruan tinggi negeri, yakni penetapan peringkat siswa pendaftar di PTN, serta parameter apa saja yang akan digunakan dalam perhitungan nilai akhir siswa pendaftar. Kita akan lanjutkan informasi-informasi lainnya atau materi-materi lainnya pada video-video berikutnya. Tetaplah berbagi ilmu, berbagi kebahagiaan untuk semua orang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.